tanggal 7 Desember. Nah, tanggal 7 Desember jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua sebagai saksi. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan buta oleh gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami. Akhirnya Polda Metro Jaya memberi waktu hingga tanggal 14 Desember untuk pemeriksaan sebagai saksi. Karena kami punya alasan tepat, masih perawatan dan ada kejadian luar biasa. Kami di Jalan Tol Kerawang itu kami dikejar, dipepet, ditembaki, 6 pengawal kami diculik. Nah, akhirnya kami sampaikan ke Polda Metro Jaya. Kami nggak tahu waktu itu orang tak dikenal. Kami nggak tahu siapa yang melakukan itu. Makanya pagi hari kami masih datang ke pengacara kami masih datang ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan. Akhirnya kami mendapat waktu untuk pemeriksaan sebagai saksi tanggal 14 Desember. Lanjut, pada hari yang sama tanggal 7 Desember jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imron menggelar siaran pers bersama Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman tentang 6 pengawal kami yang ditembak mati polisi. Siap? Ya, silakan. Terima kasih Majelis Hakim atas dikabulkannya sidang online atas diberikan waktu eksepsi. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffar sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi al-mukhtar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Nota keberatan atau eksepsi Habib Muhammad Rizik bin Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 2 PDM Slip 016 garis miring DKP CIP garis miring FU garis miring 03 garis miring 2021 tentang swab tes COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas dakwahan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara yang tercinta, semua jaksa penuntut umum yang terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adil, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala qala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kedua, surat An-Nisa ayat 58. Faqala ta'ala wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 8. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Yang keempat, surat Al-Maidah ayat 42. Faqala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah menyatakan, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka adillah walau terhadap kerabat orang dekat sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zat dirinya sendiri dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwi an rabbi annahu qala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Artinya, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, dalam suatu peristiwa, tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri yang divonis potong tangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejumlah pemuka Quraisy mengutus orang yang dicinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon dispensasi hukum agar wanita Quraisy sang pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah seraya berkata, ya Usamah, atas ta'ufi hadd min hududillah. Hei Usamah, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan atau dispensasi dalam perkara hukum apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan beliau bersabda di hadapan para sahabat berkaitan dengan kejadian tadi, di mana beliau mengatakan, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama halaka man kana qablakum idza saraqa fihi syarif tarakuhu wa idza saraqa fihi mudda'i yuqamu alaihi al-had wa imullah in kana Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Yang artinya, Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia, terhormat, mencuri, lalu dia. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah, wong cilik, rakyat biasa, mencuri, maka ditegakkan atas hukum. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya pasti aku akan potong tangannya. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain satu, betapa pentingnya menegakkan keadilan. Dua, bahwa ketidakadilan hanya akan membawa. Tiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Empat, betapa adilnya Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sehingga dijadikan contoh utama oleh Nabi alaihi wassalam untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap terhormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, semulia-mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau salah tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, keadilan untuk semua manusia, siapapun manusianya tanpa memandang agama, suku, golongan, budaya, semua manusia wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya saya serukan kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia yang kami hormati, seluruh pengacara saya tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat,
Hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa ada di dunia, selamat dunia. Siapa zalim di dunia, binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Selanjutnya, saya masuk ke 1 Romawi dan eksepsi yang sudah saya siapkan. Pendahuluan kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara dan advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus swab tes COVID-19 di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwaan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya yang bernama Habib Muhammad Hanif Alatas, juga terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Hatta. Majelis Hakim yang mulia, pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil salah seorang petugas bandara untuk diurus keimigrasian. Namun, kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan massa penjemput. Dan di dalam gedung bandara yang kami lalui dipadati ribuan massa. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Akibatnya, kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara. Sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara, baik secara lisan maupun tulisan. Baru 1 pekan berikutnya, itu sekitar tanggal, maaf di sini ada perbaikan, tulis halaman 4 tanggal 16, salah ketik. Sekitar tanggal 17 November 2020,
Sekali lagi namun sangat disesalkan, Bima Arya, Wali Kota Bogor, sekaligus Ketua Satgas Covid Kota Bogor, langsung keluar-keluar di berbagai media sehingga menimbulkan kehebohan dan sangat mengganggu proses perawatan saya di Rumah Sakit Umi, sekaligus mengganggu ketenangan Rumah Sakit Umi. Akibatnya, keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 pagi, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dengan satu frame, yaitu Habib Rizik positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. Jadi majelis hakim, karangan bunga itu bukan bunga untuk menunjukkan duka karena saya sakit atau doa, tidak. Tapi itu karangan bunga teror dari pihak yang tidak jelas, yang dia ingin membentuk framing di masyarakat untuk membuat heboh bahwa Habib Rizik ini adalah telah terkena positif COVID. Bahkan keluar Bima Arya di berbagai media juga lebih mendorong munculnya berita-berita hoax di medsos tentang kondisi saya. Berbagai berita hoax menyerang saya dalam framing Habib Rizik kritis akibat COVID, Habib Rizik sekarat diserang COVID, bahkan ada yang membuat berita Habib Rizik mati gara-gara COVID. Jadi ini semua gara-gara keluar yaitu Wali Kota Bogor di media sehingga mengganggu perawatan saya. Padahal kami sudah menyembunyikan yaitu perawatan tersebut. Nah kemudian pada sore hari yang sama, tadi saya sebutkan tanggal 27 November, saudara, bunga-bunga itu berdatangan pada hari yang sama, di tanggal 27 itu, Bima Arya kembali keluar di berbagai media akan memaksa saya menjalani tes PCR COVID. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena siang hari itu saya sudah mengikuti tes PCR COVID dengan tim Mercy. Jadi tidak mungkin siang hari saya mengikuti tes PCR COVID, kemudian sore harinya Bima Arya ingin memaksa saya tes PCR COVID sekali lagi. Saya tolak bukan karena saya tidak mau dites, tapi karena saya sudah menjalankan tes dengan tim yang berpengalaman secara nasional dan internasional yang berhasil mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yaitu dari tim Mercy. Yang memang sejak awal kepulangan saya dari Kota Suci Makkah sudah dengan setia melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan saya dan keluarga. Lalu pada tanggal 28 November 2020, saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan pertimbangan satu, berdasarkan hasil tes laboratorium bahwa kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk ke Rumah Sakit ini. Dua, adanya teror dan intimidasi dari Bima Arya yang terus-menerus mengganggu sehingga sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan Rumah Sakit ini. Tiga, saya punya tim medis pribadi dari tim Mercy yang akan merawat saya di rumah, mengawasi jalannya isolasi mandiri sesuai dengan aturan kesehatan. Sebelum saya keluar dari Rumah Sakit Umi, ada dua hal yang saya lakukan. Satu, saya membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab maupun hasil tes PCR tanpa izin saya. Jadi saya bukan melarang orang bertanya tentang hasil tes saya, tapi saya melarang pihak rumah sakit atau dokter untuk mengumumkan tanpa izin saya, kecuali dengan izin saya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, saya sebagai pasien punya hak dilindungi untuk tidak sembarangan pihak manapun menyebarluaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dan saya gunakan hak berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Dua, saya membuat rekaman testimoni untuk Rumah Sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis Rumah Sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walafiat. Karena saat itu saya merasa saya tidak sesak, saya tidak batuk, kemudian saya bisa sholat, saya bisa makan tanpa tantangan. Saya merasa sudah sehat walafiat. Kemudian setelah saya pulang sampai di rumah tanggal 28 itu, esok hari pada tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR bahwa saya positif COVID.
Tapi dengan catatan dari tim Mercy bahwa positif COVID saya sedang landing, sedang mengarah kepada arah sembuh. Tapi sungguh pun demikian, tim Mercy mengingatkan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. Dan saya melanjutkan isolasi di bawah pengawasan tim medis yang sangat berpengalaman. Saya tidak kembali ke rumah sakit karena dirongrong terus oleh wali kota, diganggu, sehingga kita merasa ada intimidasi, ada teror. Saya nggak paham kenapa saya berobat sendiri dengan biaya sendiri, tapi diteror. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham betul-betul prihatin kok kita sedang sakit, bisa sedang merawat diri. Mestinya Bima Arya itu bersyukur ada warganya yang punya uang sendiri, merawat diri sendiri dalam keadaan sakit, bukan mengganggu. Mestinya Bima Arya itu urus saja masyarakat miskin yang tidak mampu berobat, yang banyak kena COVID. Kenapa harus mengganggu saya yang sedang berobat? Saya sakit, dirawat di rumah sakit oleh dokter yang berpengalaman, dan rumah sakit yang saya datang adalah rumah sakit resmi rujukan COVID Kota Bogor. Artinya saya sudah melakukan hal yang tepat. Saya sakit, saya ke rumah sakit, saya berobat, dan saya siap untuk dirawat di rumah sakit 1 bulan ataupun 2 bulan, terserah bagaimana pandangan dokter. Tapi karena diteror, diintimidasi dengan berbagai macam, yaitu framing, akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah dan dirawat di rumah oleh tim medis dari Mercy. Saya lanjutkan. Pada tanggal 30 November, ada aksi demo kecil-kecilan berjumlah kurang lebih 20 orang di depan rumah Mutiara Sentul, tempat tinggal saya. Namun anehnya, para pendemo datang bareng bersama polisi, bareng bersama Satgas COVID, bareng bersama wartawan, bahkan dari salah satu televisi nasional. Mereka seperti janjian untuk berdemo, yaitu di tempat tinggal saya. Dan demo hanya berlangsung selama 20 menit saja. Setelah itu para pendemo pulang menuju Palu karena memang mereka bukan warga setempat. Artinya demo itu diduga kuat sebagai rekayasa dari pihak-pihak tertentu untuk mengesankan seolah-olah akibat perawatan saya di rumah sakit ini ada keonaran. Akibat berita yang saya sampaikan ada keonaran. Akibat saya merahasiakan pemeriksaan di rumah sakit ini. Padahal mereka yang keluar sendiri dan ribut sendiri serta heboh sendiri. Bahkan saya mau sampaikan, kalaupun ada keonaran, bukan saya yang membuat keonaran, tapi wali Kota Bogor yang bukan berinisiatif untuk menemui saya di ruang perawatan, yang tidak pernah berinisiatif untuk menemui saya, langsung tanya apa hasil dari tesnya. Wali Kota Bogor tidak pernah menggunakan wewenangnya. Wali Kota Bogor Bima Arya, beliau sebagai wali kota, beliau sebagai ketua Satgas COVID Kota Bogor, beliau didampingi Kapolres, beliau didampingi oleh Dandim, beliau punya hak untuk masuk setiap ruang perawatan yang ada di rumah sakit ini. Jadi kalau beliau beralasan saya mau ketemu tapi dihalangi, tidak ada yang menghalangi. Kalau dia katakan mantu saya menghalangi, tangkap saya punya mantu. Saya punya mantu bukan menghalangi, hanya memberikan kabar ayah tidak ditemui, ayah sedang istirahat. Tapi kalau Bima Arya menggunakan kekuatannya sebagai wali kota, didampingi dengan Kapolres dan saat itu Dandim, nggak ada yang bisa melarang beliau mencegah beliau untuk masuk ke kamar saya. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Bima Arya. Dia tidak menggunakan wewenangnya. Dia lebih suka keluar depan media, keluar depan kamera, keluar depan wartawan, hanya mempolitisir dan mendramatisir yang saya sedang dirawat. Demikian fakta kejadian perawatan saya di rumah sakit Umi, sehingga saya nyatakan di sini tidak benar cerita karangan yaitu jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya banyak bercerita ngarang bebas, ngarang-ngarang yang saya sendiri tidak pernah alami itu, saya tidak pernah tahu keterangan dari mana. Nanti akan kita bacakan dalam bantahan dan sanggahan kepada setiap dakwaan. Nah, di sini saya ingin tegaskan, satu, bahwa hasil tes swab antigen saya dan istri pada tanggal 23 November adalah reaktif, bukan positif COVID. Dua, bahwa pada bulan November 2020, sekali lagi, pada bulan November 2020, tes swab antigen belum jadi tes standar COVID. Sehingga hasil tes swab antigen pada bulan November 2020 yang saya dapat dari istri saya belum bisa dijadikan dasar untuk memutuskan positif COVID. Tiga, bahwa tes swab antigen baru disahkan sebagai tes standar COVID-19 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor
titik harga titik 01 titik 07 garis miring Menkes garis miring 446 garis miring 2021 tanggal 8 Februari 2021. Jadi pada saat saya dirawat bulan November, tes swab antigen belum menjadi standar ukur untuk menentukan COVID. Baru pada tanggal 8 Februari 2021 ada keputusan Menteri yang menjadikan tes swab antigen sebagai tes standar COVID. 4. Bahwa saya dan istri jalani tes PCR tanggal 27 November 2020 di Rumah Sakit Umi di bawah bantuan tim Mercy dan pengawasan mereka. Dan tanggal 28 November 2020 kami sudah keluar dari Rumah Sakit Umi dengan alasan yang sudah kami sebutkan tadi. Karena kami mengalami teror dan intimidasi dari wali kota Bogor dan gerombolannya. Kemudian pada tanggal 29 November setelah kami ada di rumah kami di Sentul, kami dapat kabar dari tim Mercy bahwa kami positif COVID sehingga harus lanjut isolasi mandiri lagi dan kami pun jalan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy. Jadi saya sampaikan di sini, Majelis Hakim yang mulia, dari tanggal 17 November kami sudah melaksanakan isolasi mandiri setelah dapat keterangan dari keimigrasian. Kemudian kami dirawat di rumah sakit. Setelah itu keluar dari rumah sakit, kami lanjut lagi isolasi. Jadi kami masih tetap dalam proses isolasi mandiri, tidak bertemu orang. Bahkan cucu saya sendiri, walaupun serumah, tidak boleh bertemu dengan saya. Kita pisahkan, betul-betul kita pisah. Semua, saya punya cucu, saya punya anak, tidak boleh bertemu dengan saya. 5. Bahwa pernyataan mantu saya, Habib Muhammad Hanif Al-Attas pada tanggal 25 November 2020 dan pernyataan Direktur Utama Rumah Sakit Umi pada tanggal 26 November 2020 serta pernyataan saya pada tanggal 28 November 2020, pernyataan ini semua terekam dalam video, semua ini ada dalam berita, bahwa saya baik-baik saja adalah bukan kebohongan untuk orang sebagaimana difitnahkan oleh jaksa penuntut umum. Di pada saat mantu saya mengatakan saya baik-baik saja, pada saat Direktur Umi mengatakan saya baik-baik saja, pada saat saya mengatakan saya baik-baik saja, kami tidak sedang melakukan kebohongan untuk melakukan kebenaran. Akan tetapi yang kami sampaikan adalah berita benar sesuai dengan dohir yang saya rasakan dan sesuai hasil pemeriksaan rutin setiap hari. Setiap pagi kami diambil darah, setiap pagi kami diperiksa jantung, setiap pagi diperiksa yaitu gula darah kami. Setiap pagi suster datang terus memeriksa kami. Ada pemeriksaan rutin sehingga tiap hari kita bisa lihat perkembangan bahwa kondisi kita semakin baik. Dan saya rasa juga Pak, bahwa saya makin segar, saya makin enak, saya makin sehat. Makanya saya katakan kami baik-baik saja. Jadi di sini saya katakan sekali lagi bahwa pernyataan kami saya baik-baik saja adalah bukan kebohongan benar, akan tetapi berita benar sesuai dengan dohir yang saya rasakan dan sesuai hasil pemeriksaan rutin setiap hari di Rumah Sakit Umi, di mana semakin hari semakin baik dan segar. Lagi pula saat itu belum ada hasil tes PCR sehingga belum ada satu pihak pun yang bisa memvonis kami positif COVID. Jadi saya di rumah sakit sampai tanggal 28. Saya baru tahu tes COVID hasilnya tanggal 29. Kita sudah pulang ke rumah. Artinya selama kami di rumah sakit, manakala saat kami memberikan pernyataan, belum ada putusan kalau kami menderita positif COVID. Maaf Majelis Hakim yang mulia, di halaman 6 ini yang dipegang oleh Majelis Hakim hanya ada 5 poin, tapi di pembaruan kami ada 10 poin. Nanti insya Allah besok pagi para penasehat hukum akan membawakan yang lengkap berikut soft copy, berikut soft copy-nya untuk disampaikan ke Majelis Hakim yang mulia. Insya Allah malam ini disiapkan agar besok pagi bisa diserahkan dengan perbaikan. Terima kasih Majelis Hakim. Senin. Hari Senin. Ya, kita mohon izin nanti sama Majelis Hakim. Baik, kita lanjutkan poin yang 6. Bahwa andai pun, sekarang saya pakai pengandaian, bahwa andai pun, saya garis bawahi, andai pun berarti belum terjadi. Bahwa andai pun saya di rumah sakit ini sudah positif COVID, lalu saya rahasiakan untuk menenangkan kerabat dan sahabat, maka itu pun bukan kebohongan. Sesuai amanat Presiden Jokowi di awal pandemi,
rekamannya beredar luas bahwa nama-nama pasien COVID harus dirahasiakan. Itu amanat yang diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi di awal pandemi. Siapapun masyarakat yang terkena COVID, nama-namanya harus dirahasiakan. Tidak boleh diumumkan tanpa izin pasien yang bersangkutan. Dan saya pegang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam soal ini. Nah, kemudian kalau Bapak Presiden sudah mengamanatkan pasien COVID harus dirahasiakan, lalu kenapa justru saya dipaksa untuk mengaku COVID? Padahal saat saya dirawat saya belum COVID. Andai kata pun sudah COVID, tidak boleh dipaksa untuk mengumumkan. Dilindungi oleh undang-undang kesehatan. Nah, kemudian lagi pula, andai pun saya positif COVID, maka justru saya sedang berobat dan sekaligus menjalankan isolasi yang dibantu rumah sakit, dibantu dokter, dibantu perawat, dibantu tim nursing, bukan sedang jalan-jalan di tengah pasar, bukan sedang jalan-jalan di tengah kerumunan. Andai kata pun saya COVID, mestinya dihargai sedang berobat, lagi berobat, saya diikuti petunjuk dokter. Kalau dokter katakan saya nggak boleh pulang 2 tahun, saya nggak bakal pulang 2 tahun untuk penyembuhan. Saya akan ikuti semua arahan dokter yang ada. Karena saya tahu dokter-dokter di rumah sakit Umi adalah dokter-dokter yang berdedikasi. Kemudian saya lanjutkan sekali lagi di sini bahwa artinya saya sakit dan saya berobat itu sudah benar. Itu sudah benar jalan yang saya ambil. Akan tetapi dengan sangat menyesal jalan yang saya ambil tersebut justru mendapat teror dan intimidasi dari seorang wali kota Bogor yang sekaligus merupakan ketua Satgas COVID. Kemudian yang ketujuh, saya sampaikan di sini. Jadi dakwahan jaksa penuntut umum yang memfitnah dan menuduh bahwa perawatan saya di rumah sakit umum dan tes swab COVID-19 di rumah sakit tersebut telah menyebabkan kebenaran adalah tidak benar. Justru yang memancing kebenaran adalah koar wali kota Bogor sekaligus ketua Satgas COVID Kota Bogor Bima Arya. Itulah sebabnya Bima Arya didemo oleh Aliansi Mahasiswa Sebogor karena intervensi perawatan saya sebagai pasien di rumah sakit Umi. Adapun adanya demo segelintir orang ke tempat tinggal saya disebut itu hanya bagian daripada rekayasa, akan tetapi alhamdulillah ternyata itu juga sekaligus menjadi bukti akibat daripada koar Bima Arya. Ini yang ingin saya sampaikan. Soal 2 demo ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bukti adanya pro kontra di tengah masyarakat. Di sini saya menyatakan alhamdulillah kedua demo tersebut tidak menimbulkan kebenaran, hanya sebatas penyampaian pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Ada 2 demo berjalan tertib, menyampaikan pendapat, dilindungi undang-undang. Tidak pantas jaksa penuntut umum menyebut itu sebagai bukti keonaran. Yang ke-8, Bima Arya menuduh saya menghalang-halangi petugas yang kemudian itu diambilkan oleh jaksa penuntut umum. Saya dituduh menghalang-halangi petugas. Maka itu saya nyatakan ini bohong besar, ini fitnah keji. Bima Arya itu wali kota Bogor. Dia punya kuasa dan wewenang untuk masuk ke kamar saya kapan saja untuk memastikan kondisi saya. Tapi dia tidak lakukan, dia malah berdiskusi keluar di media ini. Kami tidak pernah menghalangi Bima Arya untuk masuk ke kamar rawat kami. Kami tidak pernah menghalangi Satgas COVID Kota Bogor. Tapi faktanya mereka tidak pernah masuk ke kamar saya. Mereka tidak pernah bertanya kepada saya. Kalau saya menulis surat, saya melarang para dokter mengumumkan, itu hak saya. Tapi kalau Bima Arya datang ke kamar saya bertanya bagaimana hasil tesnya, tentu saya akan jawab. Karena beliau adalah ketua daripada Satgas COVID Kota Bogor, tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Bima Arya. ke-9, bahwa andai pun, sekali lagi saya menggunakan pengandaian, andai pun saya dirawat di rumah sakit Umi karena positif COVID, mestinya Bima Arya tidak mengganggu. Mestinya dia bersyukur ada warganya yang bisa berobat sendiri dan mandiri. Mestinya dia harusnya lebih fokus kepada masyarakat Demak yang kena COVID di Bogor yang banyak belum tertangani. Kenapa justru mengganggu perawatan besar? Yang terakhir ke-10 dari halaman 6 ini, kesimpulannya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa perawatan saya di rumah sakit Umi dan tes swab COVID-19 di rumah sakit Umi bukan kejahatan.
tapi itu merupakan perawatan dari seorang pasien yang sedang sakit. Kalau seorang pasien sedang sakit dirawat perawatan di rumah sakit Cianjur kejahatan, maka itu satu musibah besar bagi tatanan hukum di Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi sekali lagi saya nyatakan, perawatan saya di rumah sakit Umi bukan satu kejahatan, akan tetapi merupakan upaya untuk menyembuhkan diri. Dan itu sejalan dengan himbauan pemerintah agar kita mengobati diri kita, apalagi di musim pandemi semacam ini. Penyakit sekecil apapun wajib untuk segera kita berobat. Baik, kita masuk dua remaja. Dengan judul kriminalisasi pasien, dokter dan rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit Umi, saya dan keluarga terus mendapat tekanan demi tekanan dengan kronologis singkat sebagai berikut. 1, kami pulang tanggal 28. 29 November sudah ada di rumah 30. Nah, tanggal 1 Desember baru beberapa hari kami pulang. Saudara, saya diminta oleh Polda Metro Jaya untuk menguji panggilan pertama sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang saya saat ini ditahan akibat kerumunan tersebut. Jadi, tapi kemudian tanggal 1 Desember saya tidak bisa menguji panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan karena saya masih dalam perawatan, saya masih dalam isolasi mandiri. Dan para pengacara datang ke penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan alasan dan Polda Metro Jaya menerima alasan tersebut, kemudian menjadwalkan panggilan berikutnya tanggal 7 Desember. Nah, tanggal 7 Desember jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua sebagai saksi. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan buta oleh gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami. Akhirnya Polda Metro Jaya memberi waktu hingga tanggal 14 Desember untuk pemeriksaan sebagai saksi. Karena kami punya alasan tepat, masih perawatan dan ada kejadian luar biasa. Kami di Jalan Tol Kerawang itu kami dikejar, dipepet, ditembaki, 6 pengawal kami diculik. Nah, akhirnya kami sampaikan ke Polda Metro Jaya. Kami nggak tahu waktu itu orang tak dikenal. Kami nggak tahu siapa yang melakukan itu. Makanya pagi hari kami masih datang ke pengacara kami masih datang ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan. Akhirnya kami mendapat waktu untuk pemeriksaan sebagai saksi tanggal 14 Desember. Lanjut, pada hari yang sama tanggal 7 Desember jam 12 siang. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imron menggelar siaran pers bersama Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman tentang 6 pengawal kami yang ditembak mati polisi, yang akhirnya menjadi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan polisi terhadap 6 pengawal kami dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Jadi di sini saya bersyukur kepada Allah, kalau Kapolda Metro Jaya mulutnya dibuka oleh Allah, akhirnya mengaku kalau dia yang mengirim orang-orang tersebut untuk melakukan penguntitan, pengintaian sampai kepada pembunuhan. Karena dalam siaran pers dia mengatakan ini bagian daripada penyelidikan dan penyidikan. Nah, jadi kalau bagian dari penyelidikan dan penyidikan, berarti pembunuhan itu juga termasuk dari program penyidikan yang dijalankan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron. Nah, ini masih berlangsung di Komnas HAM, Majelis Hakim. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi soal nomor 3, karena insya Allah ke depan itu akan digelar pengadilan HAM. Saya tidak akan diam sampai lubang tersebut pun akan kita kejar. Nomor 4, tanggal 9 Desember 2020. Jadi gara-gara ada kejadian tadi, tanggal 9 Desember 2020, Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka. Tanpa pemeriksaan langsung menjadikan saya tersangka dan langsung mengumumkan di TV dengan ancaman jemput paksa. Padahal kami sudah punya janji tanggal 14 Desember untuk datang diperiksa sebagai saksi. Nah, akhirnya tanggal 12 Desember 2020,
saya dengan inisiatif saya juga nasihat dari para pengacara, para penasehat hukum, dan didampingi oleh penasehat hukum, mendatangi sendiri Polda Metro Jaya, dan begitu kami datang, kami langsung ditangkap serta ditahan sampai hari ini. Nah, setelah saya ditahan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Maulid Nabi di Petamburan, maka secara berturut-turut saya pun dijadikan tersangka dalam kasus kerumunan penyambutan saya pulang ke Megahukum, lalu dijadikan tersangka dalam kasus swab tes COVID di Rumah Sakit Umi yang saat ini kita ada di dalam sidang pengadilan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ironis, saat saya sebagai warga negara menderita sakit dan berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, lalu mendapat perawatan yang sangat baik dari rumah sakit dengan dokter yang berkualitas, justru saya dan pihak rumah sakit, mulai dari direktur utama, dokter, perawat, pegawai, hingga satpam rumah sakit, semua diproses hukum dengan fitnah, menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saya sedih, saya prihatin, dokter-dokter saya yang begitu baik, perawat saya semua dipanggil oleh polisi sebagai saksi, sampai para perawat yang melayani saya dengan baik setiap hari juga dipanggil oleh polisi, bahkan satpam sekalipun ikut dipanggil oleh polisi untuk diperiksa. Dan pada akhirnya Direktur Rumah Sakit Umi dijadikan tersangka dan saat ini sudah menjadi terdakwa dalam pengadilan ini. Itu Dr. Andi Tata. Di sini saya lanjutkan lagi, saudara penasehat hukum yang setia, terima kasih banyak atas selama ini mendampingi saya. Maaf majelis hakim yang mulia, yang terhormat. Saya ulangi, ironis, saat saya sebagai warga negara menderita sakit dan berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, lalu mendapat perawatan begitu sangat baik dari rumah sakit, dokter yang berkualitas, justru saya dan pihak rumah sakit, mulai dari direktur utama, dokter, perawat, pegawai, hingga satpam rumah sakit, semua diproses hukum dengan fitnah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saya dan menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Attas bersama Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata dijadikan tersangka atas laporan Bima Arya atau pegawainya dari Satgas COVID yang ada di Kota Bogor yang ditugaskan untuk melapor. Padahal Bima Arya di hadapan para habaib, di hadapan para ulama Kota Bogor telah berjanji mencabut laporan. Tapi faktanya Wali Kota Bogor Bima Arya telah bohong dan khianat terhadap habaib dan ulama, tidak pernah ada pencabutan laporan, dan akhirnya proses hukum berjalan sampai ke sidang hari ini. Ini semua jelas merupakan kejahatan Wali Kota Bogor bersama kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan kriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit. Jika saya merahasiakan hasil pemeriksaan saya, karena memang pasien dilindungi undang-undang kesehatan, dan jika saya mengabarkan keluarga dan kawan bahwa saya sehat, karena memang saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga merasa sudah sehat, sekaligus menenangkan mereka, bukan menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran, sebagaimana fitnah yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Semestinya kepolisian dan kejaksaan memproses para pejabat yang selama ini sebar kebohongan tentang COVID, sehingga nyata-nyata menimbulkan keonaran, bahkan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat real, tapi tidak pernah diproses. Antara lain, 1. Menko Polhukam RI Mahfud MD telah membohongi masyarakat bahwa cukup dengan olahraga untuk menghadapi pandemi COVID. Faktanya tidak cukup dengan olahraga, dan itu membuat onar di tengah masyarakat. Bohong membuat onar. 2. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah membohongi masyarakat bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia, sehingga banyak masyarakat percaya karena yang bicara adalah pejabat negara Menko. Saudara, akhirnya masyarakat tidak menghindarkan diri dari penularan pandemi, sehingga terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bohong dan menimbulkan onar. 3. Menko Perekonomian RI Erlangga membohongi masyarakat dengan menyatakan
dengan menyatakan bahwa corona tidak akan masuk ke Indonesia. Masyarakat kecil percaya dengan ucapan seorang yang begitu tinggi kedudukannya sebagai seorang Menko, tapi faktanya COVID tetap masuk ke Indonesia. Menko Perekonomian RI telah membohongi masyarakat dan akhirnya menimbulkan keonaran, bahkan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, mantan Menteri Kesehatan RI, Terawan, juga telah membohongi masyarakat dengan pernyataannya bahwa orang sehat ada COVID tidak perlu masker dan yang sakit pun akan sembuh sendiri sehingga tidak perlu diobati. Dan ini semua pernyataan yaitu tersebar di media sampai rakyat kecil di pedesaan pun tahu, dan akibatnya ketika pernyataan ini keluar banyak orang yang pakai bahkan jaksa mengatakan juga saya bukan menghindar kerumunan, bahkan menuju kepada kerumunan tersebut. Semua tuduhan tersebut bohong dan dusta, fitnah dan tuduhan keji. Nah, jadi jaksa penuntut umum hanya melarang bebas. Apa yang mereka tidak tahu mereka karang-karang. Itu hasil daripada imajinasi mereka untuk yaitu menjadi alat dalam rangka mengkriminalisasi saya dan kawan-kawan saya. 3. Tanggal 11 November 2020, saya dan keluarga kelelahan sehingga meminta bantuan dari kawan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin beserta suplemen untuk menambah stamina. 4. Tanggal 12 November 2020, saya menghubungi tim nursing untuk melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan lebih intensif untuk saya dan keluarga. 5. Tanggal 19 November 2020, saya pulang ke rumah saya di Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat di Megamendung Bogor untuk pelaksanaan sholat Jumat dan peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariat serta peresmian studio media TV Markas Syariat yang dihadiri oleh para pengurus dan guru serta santri yang memang tinggal di komplek pesantren dan tetap patuhi prokes. Kita tidak mengundang orang luar karena pesantren kita beberapa kali melakukan lockdown sampai orang tua santri juga tidak boleh datang ke pesantren. Kemudian setelah itu di hari yang sama tim medis memenuhi permohonan saya dan mengirim tim medisnya dipimpin oleh Dr. Hadi Habib untuk menemui saya di Pesantren Agrokultural Markas Syariat Megamendung Bogor. Kemudian tanggal 14 November 2020 saya menikahkan putri saya dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tapi kami akui, akhirnya di tengah pelaksanaan terjadi pelanggaran dan kami mendapat teguran dari pemerintah yaitu DKI. Kami minta maaf dan kami sudah minta maaf secara terbuka dan rekaman. Bahkan kami mengaku salah dan kami membayar denda 50 juta rupiah. Tanggal 14 malam kami maulid, tanggal 15 pagi kami dapat teguran dan tanggal 15 pagi itu kami langsung bayar denda 50 juta rupiah. Jadi tidak ada sedikit pun sepulang saya dari Saudi Arabia dan kota suci Mekah untuk melawan hukum, untuk melawan petugas, untuk menangkali aturan. Tidak ada. Semua fitnah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, 7, maksudnya 7. Tanggal 15 November 2020, saya mengadakan resepsi pernikahan di rumah saya yang di Petamburan. Lalu tadi tanggal 14 itu akad nikah. Kali ini resepsi pernikahan. Dengan prokes super ketat, seperti undangan sangat terbatas, hanya keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, tidak undang orang luar. Tamu digilir per grup dengan jam berbeda, semua tamu memakai masker dan jaga jarak, dan waktu juga sangat dibatasi.
tanggal 24 November 2020, saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi, dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang masuk sehingga tidak mengganggu perawatan, sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan tengah masyarakat. 16 tanggal 25 November 2020, banyak kerabat dan sahabat menanyakan kondisi saya dan istri. 17 tanggal 26 November 2020, kami berinisiatif membuat rekaman singkat tentang kondisi kami yang jauh membaik dibanding awal masuk rumah sakit ini. Serta rekaman tersebut kami kirim khusus buat kerabat dan sahabat agar mereka tenang. Jadi rekaman itu bukan untuk membuat keonaran sebagaimana fitnah yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. 18 tanggal 27 November 2020, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas berisikan pesan dengan satu framing, yaitu HR tes positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya lebih akurat dari tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. 19 tanggal 28 November 2020, saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan alasan tadi sudah saya bacakan. 20 tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR saya positif COVID dan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy tersebut. 21 tanggal 30 November 2020, tadi sudah saya sebutkan adanya aksi demo rekayasa. 22 tanggal 1 Desember 2020, saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan karena masih dalam perawatan. 23 tanggal 3 Desember 2020, saya baru keluar dari rumah sakit. Kemudian saya mohon untuk tidak diperiksa. Tapi yang aneh, tanggal 3 Desember 2020, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FP. Saya tidak paham. Saya sudah sebulan lebih diisolasi, dirawat, saya tidak memberikan pernyataan, tahu-tahu Kapolri memberikan ancaman keras terhadap saya dan FPI. Kemudian tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Adil Imron juga mengancam akan singkat ARS dan FPI. Jadi pernyataan-pernyataan provokatif di televisi, saya akan singkat itu ARS, saya akan singkat Habib Rizik. Dan ini terjadi, saya sendiri nggak paham. Saya sedang sakit, saya sedang diisolasi, baru keluar dari rumah sakit. Nah, ternyata berikutnya tanggal 6 Desember, karena di Sentul ini bagi saya tuh banyak tamu mau datang dan lain sebagainya, banyak sahabat yang tahu. Dan tidak boleh dibesuk keluarga. Bahkan tetangga saya nggak boleh menengok saya, nggak boleh menegur saya. Bahkan para petugas yang ada di sel, penjaga pidana, tidak boleh mengajak ngobrol saya. 1 bulan saya betul-betul diisolasi. Maka itu saya katakan di sini tidak betul. Kalau jaksa mengatakan saya tidak pernah melaksanakan isolasi. Saya melaksanakan isolasi di rumah, saya melaksanakan isolasi di rumah sakit, bahkan di penjara. Saat saya di penjara, diisolasi lagi selama 1 bulan. Jadi hampir 2 bulan lebih saya melaksanakan isolasi tersebut. Dan alhamdulillah memberikan saya sehat walafiat. Kemudian yang berikutnya yaitu bab keempat, bantahan dan sanggahan. Berikut ini saya akan menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwaan jaksa penuntut umum, sekaligus sanggahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya, Habib Muhammad Ali Al-Atas, serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tata, yang sudah begitu baik dan berjasa merawat saya. A. Dakwaan ke-1. Itu pertama, primer, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 / tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946 ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya dan menantu saya, serta memfitnah dirut Rumah Sakit Umi, melakukan dengan sengaja penyiaran atau pemberitahuan berita bohong
yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dengan ancaman penjara 10 tahun. Lalu diikat dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Di sini saya nyatakan dengan tegas bahwa saya dan menantu saya Habib Muhammad Ali Al-Attas serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata terkait kondisi kesehatan saya saat dirawat di Rumah Sakit Umi, kami tidak berbohong atau menyiarkan berita bohong, apalagi melakukan keonaran di kalangan rakyat. Justru yang kami sampaikan kepada kerabat dan sahabat serta masyarakat adalah perkembangan kesehatan yang semakin hari semakin baik dengan bukti hasil tes laboratorium yang dilakukan secara rutin sekaligus untuk menenangkan publik, bukan untuk membuat keonaran. Lalu jaksa penuntut umum fokus kepada keonaran, mestinya Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor yang koar-koarnya dia menimbulkan kehebohan, mestinya dia yang duduk yaitu di kursi terdakwa untuk dituntut oleh jaksa penuntut umum, bukan saya. Karena kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan jaksa penuntut umum ini dibatalkan demi hukum, sekaligus untuk menghentikan kejahatan kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Majelis hakim yang mulia, kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit ada satu pelanggaran HAM yang sangat berat dan sangat membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Subsidi. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1/1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini, jaksa penuntut umum juga memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta di Rumah Sakit Umi sudah menduga atau mengetahui bahwa berita kesehatan saya adalah bohong, tapi dengan sengaja disiarkan untuk menimbulkan keonaran sehingga diancam 3 tahun penjara. Dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji jaksa penuntut umum. Bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang subsidiar ini. 3. Lebih subsidiar. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946 ini, jaksa penuntut umum pun memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta di Rumah Sakit Umi dengan sengaja menyebarkan kabar yang tidak pasti bahwa itu bisa menyebabkan keonaran di masyarakat sehingga diancam 2 tahun penjara. Lalu lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji dari jaksa penuntut umum. Bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang lebih subsidiar ini. Karena kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan pertama jaksa penuntut umum baik yang primer maupun yang subsidiar ataupun lebih subsidiar supaya dibatalkan demi hukum karena merupakan kejahatan yaitu kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Apalagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 adalah undang-undang yang dibuat di awal kemerdekaan Indonesia untuk menjerat para pengkhianat yang menyiarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran buat merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Jadi penggunaan Undang-Undang Nomor 1 1946 untuk kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit adalah kejahatan serius dalam dunia penegakan hukum. B. Dakwaan kedua, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984. Jaksa penuntut umum memfitnah dengan pasal ini bahwa saya dan menantu saya maupun pihak Rumah Sakit Umi telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga diancam 1 tahun penjara. Lalu lagi-lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji jaksa penuntut umum. Ini fitnah jahat. Justru saya dirawat bagian dari penanggulangan wabah, malah dituduh menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Dan tadi sudah saya sebutkan, majelis hakim, saya tidak pernah menghalangi ketua Satgas maupun anak buahnya untuk masuk ke kamar saya. Saya tidak pernah menghalangi Wali Kota Bogor dan anak buahnya untuk masuk ke kamar bertanya kepada saya. Tapi Wali Kota Bogor selaku ketua Satgas
tidak menggunakan wewenangnya untuk melindungi saya, untuk memastikan apakah saya COVID atau tidak. Dia lebih suka untuk koar-koar dan rangka membuat keonaran. Jadi bukan kami yang menghalangi, tapi memang Bima Arya selaku wali kota yang ingin mencari popularitas, karena memang dia seorang politisi yang sedang mencari panggung. Karenanya dakwaan kedua ini mesti dibatalkan dari hukum. Dakwaan ketiga, pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan pasal 216 ayat 1 KUHP, JPU lagi-lagi memfitnah saya dan memfitnah mantu saya serta memfitnah pihak rumah sakit Umi telah melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu. Lalu penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 lagi-lagi untuk menguatkan fitnah dan tuduhan keji bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam tindak kejahatan pidana. Bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan ketiga sama dengan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan kedua. Karenanya saya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membatalkan semua dakwaan jaksa penuntut umum demi hukum. Penutup, majelis hakim yang mulia, penasehat hukum yang tercinta, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan seluruh pecinta keadilan yang kami sayangi, para hadirin yang menghadiri sidang ini. Akhirnya, di penutup eksepsi saya ini, melalui sidang ini, saya sampaikan doa dan harapan. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kedaliman dan pendaliman terhadap saya dan kawan-kawan. Semoga majelis hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kedaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Kami doakan agar majelis hakim kuat menahan cobaan, menahan tantangan ataupun ancaman ataupun intervensi dari pihak manapun sehingga bisa mengambil keputusan seadil-adilnya. Dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, saya serukan untuk bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum serta menumpankan semua tirani kezaliman. Sekali lagi saya ulangi, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai, saya serukan untuk bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum serta menumpankan semua tirani kezaliman. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya akhiri, kalau saya saja, maaf, saya tidak pernah merasa sebagai orang besar. Tapi kalau saya saja yang menurut masyarakat sebagai tokoh organisasi, sebagai tokoh agama, dikerjai macam ini, dikriminalisasi macam ini, bagaimana nasib rakyat jelata, rakyat lemah yang tidak punya kekuatan? Kalau saya saja bisa dikerjai macam ini, maka rakyat jelata lebih mudah untuk dikerjai. Akhirnya, kepada majelis hakim yang mulia, kami menginginkan dari sanubari yang paling dalam agar dalam putusan salah menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya maupun terhadap menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Akhtar maupun terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andri Tata, serta membebaskan kami tanpa syarat demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti agama, yang anti Pancasila, serta membahayakan keutuhan kesatuan dan kesatuan NKRI. Akhirnya kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna ala a'da'ina wa a'da'ika wa a'da'il ajma'in. Allahumma la tumaqqil a'da'ana fina wa la minna wa la tusallitum 'alaina bi qulubina wa 'uyubina. Allahumma ij'al kaydahum fi nahrihim wa makrahum 'a'idan 'alaihim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'alaika bi-sultan zalimin. Allahumma 'alaika bi-sultan zalimin. Allahumma 'alaika bi-sultan zalimin. Allahumma farrij jam'ahum wa shaqqi dalam pagi tadi. Dan tadi
kalau tidak salah disampaikan pada hari Senin. Ya. Itu boleh disampaikan di luar sidang dengan polis hari Senin. Karena apa? Supaya nanti perbaikannya diberikan juga pada jaksa. Karena itu akan masuk ke tanggapan masuk. Tidak kami dan beri kesempatan pada sidang berikutnya nanti jadi menambah panjang. Insya Allah Senin pagi. Senin pagi nanti majelis dikasih catatan yang aslinya dan tindasannya kepada penghubungnya. Baik, Pak Yusuf, sebentar ada yang ingin kami sampaikan, ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Tapi Silakan. waktu sampaikan sebelum ini dibuat, saya diingatkan oleh pengacara bahwa pada saat usai saya isolasi mandiri waktu tanggal 6 Desember terjadi penembakan itu, saya terpaksa kembali ke Medan itu dan 2 kali dilakukan pemeriksaan swab antigen dan saya dinyatakan negatif. Nah kemudian pada saat saya ke Polda Metro Jaya, saya kembali swab antigen oleh petugas kepolisian dan saya juga negatif. Sampai saat ini sudah 10 kali lebih saya diperiksa swab antigen, termasuk tadi mau sidang ini juga diperiksa dan alhamdulillah juga dinyatakan negatif. Artinya kondisi saya setelah berbagai macam tekanan ini sudah negatif, tidak ada positif. Terima kasih. Nanti minta izin saya pulang. Nanti dikeluarkan, dikasih COVID, sisipkan di bagian. Silakan disesuaikan. Baiknya. Selanjutnya kepada tim penasihat hukum ya. Terhadap eksepsi yang saudara ajukan, ya. Majelis Hakim yang mulia. Akan dibacakan atau dianggap dibacakan atau terserah? Akan dibacakan yang poin-poin penting saja. Ini ada 4 bab, tapi yang akan dibacakan bab ketiga dan bab penutup. Untuk itu kami mohon untuk izin dibacakan. Terima kasih. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Bab 3, surat dakwaan batal demi hukum. Jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas dalam dakwaannya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, bahwa surat dakwaan haruslah dibuat dengan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan 1. Dakwaan pertama primer pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Dakwaan pertama subsidiar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Dakwaan pertama lebih subsidiar pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Dakwaan kedua pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 5. Dakwaan ketiga pasal 216 ayat 1 KUHP
Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akan tetapi, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah batal demi hukum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. A1. Di dalam membuat surat dakwaan pertama primer, halaman 1, jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 menyebutkan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dengan demikian, pasal 14 ayat 1 tersebut mensyaratkan harus adanya akibat konkret berupa keonaran di kalangan rakyat. Keonaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegemparan, kerusuhan, keributan yang terjadi di masyarakat yang dapat diatasi setelah polisi bertindak. Adapun ayat 2 yang menunjukkan ayat 2 menunjuk adanya potensi terjadinya keonaran di kalangan rakyat sebagaimana disebutkan dapat menerbitkan keonaran. Oleh karenanya, jaksa penuntut umum harus mengkonstruksikan adanya polisi yang bertindak untuk mengatasi keonaran dan harus mengkonstruksikan adanya potensi tersebut. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. A2. Di dalam membuat surat dakwaan pertama subsidiar halaman 5, jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penerapan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang APO tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dan berpasangan dengan ayat 1. Pada ayat 1, seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah memang berasal dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, disebutkan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dirinya memang menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Adapun pada ayat 2, seseorang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dengan adanya berita atau pemberitahuan bohong dari orang lain yang ia terima, untuk kemudian dirinya turut memberitakan atau memberitahu kepada masyarakat. Dengan kata lain, delik pada ayat 1 berpasangan dengan ayat 2. Keduanya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menyiarkan berita atau pemberitaan bohong tersebut? Kami tidak menemukan di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menguraikan secara cermat, jelas, lengkap mengenai peran terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan dan hubungan antara perbuatan terdakwa dengan keonaran yang didakwakan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. A3. Dalam membuat surat dakwaan pertama lebih subsidiar halaman 9, jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46 Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pasal 15 Undang-Undang RI nomor 146 menentukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Oleh karena itu, harus ada kejelasan dalam hal memilih perbuatan mana yang disangkakan. Ketiga perbuatan tersebut masing-masing sangat jelas berbeda. Di mana letak ketidakpastiannya?
di mana letak berkelebihannya, di mana letak ketidaklengkapannya. Tidak pasti identik dengan tidak akurat atau samar-samar. Berkelebihan menunjukkan adanya penambahan dari pelaku dari berita yang sebenarnya. Tidak lengkap mengarah pada pemberitaan yang sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal, tidak sesuai dengan fakta. Kesemuanya itu juga terkait dengan adanya potensi keonaran di kalangan rakyat. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. 4. Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan pada dakwaan kedua yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 84, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yang menyatakan akibat perbuatan Habib Muhammad Rizik Syihab tersebut menimbulkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bogor mengalami peningkatan. Hal ini bukan saja tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Ini adalah fitnah keji terhadap ulama. Dari mana jaksa penuntut umum bisa menyimpulkan bahwa para ulama yang dipaksa jadi terdakwa pada persidangan adalah penyebab meningkatnya angka COVID-19 di Kota Bogor? Fitnah adalah perbuatan zalim, dungu, dan adil. Pernyataan jaksa penuntut umum tersebut tidak berdasarkan bukti ilmiah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada hubungan kausalitas antara apa yang dilakukan terdakwa dengan peningkatan kasus COVID-19 di Kota Bogor. Justru rezim zalim, dungu, dan pandir inilah yang sejak awal meremehkan, berbohong, dan merekayasa serta menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alat yang membatasi hak-hak asasi warga negara. Dengan kalimat-kalimat dalam surat dakwaan di atas, jelas-jelas jaksa penuntut umum sudah menjadi bagian dari rezim zalim. Hal demikian hanyalah sebuah fantasi jaksa penuntut umum yang memaksakan menerapkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. Di dalam membuat surat dakwaan pertama, ketiga, halaman 18, jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, yang menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP, Yungto pasal 55 ke 1, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal demikian menunjukkan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan kepada terdakwa, yang mana kami tidak menemukan uraian perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan satpam, tindakan Satgas COVID-19 Kota Bogor. Bahwa dengan memasukkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 84 dan pasal 216 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan, apabila dicermati, maka jaksa penuntut umum sangat jelas telah menabrak asas lex specialis derogat lex generalis. Dalam uraiannya, jaksa penuntut umum menguraikan bahwasanya peristiwa ini dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai wabah penyakit menular. Secara khusus sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular, dan bentuk penanganannya secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Maka karena sudah diatur oleh undang-undang tersendiri, sehingga penerapan pidana umum yang diatur oleh KUHP tidak dapat diterapkan terkait keadaan khusus sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular tersebut. Perihal pasal 55 ayat 1 KUHP yang didakwakan jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama primer, subsidiar,
lebih subsidiar. Dakwaan kedua dan dakwaan ketiga menunjukkan kegamalan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak menyebutkan bentuk perbuatan konkret yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku atau orang melakukan suatu tindak pidana. Orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau orang yang membujuk melakukan suatu tindak pidana. Lebih lanjut, dakwaan jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidiar tidak memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 huruf B KUHP, yakni uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan dakwaan tersebut ditunjukkan dengan tidak membuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak mengandung keterhubungan antara perbuatan dengan kesalahan. Unsur kesalahan adalah sebagai penentu seseorang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga merupakan konsekuensi juridis dari keberadaan asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana dan juga sebagai syarat agar subjek hukum dapat dipidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sama sekali tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap keterhubungan antara perbuatan dengan kesalahan, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Kondisi dakwaan yang demikian jelas merugikan kepentingan terdakwa dalam kepentingan pembelaan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, syarat material adalah batal demi hukum. Pemenuhan unsur dalam dakwaan cenderung subjektif dan sekedar formalitas belaka. Pendekatan subjektif yang dimulai pada tahap penyidikan dan terus berlanjut sampai perumusan dakwaan oleh jaksa penuntut umum menunjukkan rendahnya kualitas penegakan hukum. Hal ini justru dengan sangat jelas menunjukkan bahwasanya rejim ini zalim. Jaksa penuntut umum hanya melakukan duplikasi dalam pembuatan surat dakwaan. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, setelah membaca dan mencermati dakwaan jaksa penuntut umum secara keseluruhan, ternyata dakwaan tersebut hanya merupakan pengulangan belaka yang kemudian diakhiri dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, hanya ditambahkan pasal-pasal yang satu sama lainnya tidak saling berhubungan atau berkaitan. Disatukannya pasal 216 KUHP yang merupakan aturan secara umum dikaitkan dengan aturan secara khusus atau lex specialis pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 84 nyata-nyata telah menabrak asas lex specialis derogat lex generalis, yang mana mahasiswa Fakultas Hukum semester awal pun sudah mengetahui bila mana terdapat aturan hukum yang lebih khusus, maka aturan yang lebih umum dikesampingkan. Pengulangan uraian peristiwa pidana dalam dakwaan yang tidak mengandung keterhubungan antara perbuatan dengan kesalahan sebagai penentu seseorang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga merupakan konsekuensi yuridis dari keberadaan asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana dan juga sebagai syarat agar subjek hukum dapat dipidana, yaitu azas tiada pidana tanpa kesalahan.
menunjukkan jaksa penuntut umum malas sehingga hanya duplikasi untuk memuaskan nafsu jaksa penuntut umum guna menjebloskan terdakwa ke dalam jeruji besi dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama. C. Penegakan hukum in casu perkara ini tidak berdasarkan asas equality before the law. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, bahwa dalam peristiwa yang sama dan dakwaan yang sama ada terdakwa yang tidak ditahan. Hal ini membuktikan bahwa Habib Muhammad Rizik Syihab dan Muhammad Hanif Alatas karena motif pengurus FPI maka dilakukan penahanan. Inilah motif politik dan operasi intelijen berskala besar terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatas, dan FPI. Bukti-bukti kasat mata seperti di atas tidak dapat dipungkiri lagi. Ini jelas menegaskan kezaliman, bukan kepala, tak terbatas dan ugal-ugalan kepada rakyatnya, kepada ulamanya, dan rezim melalui penggunaan instrumen hukum secara serampangan dan sesukanya. Kezaliman mana lagi yang engkau dustakan, wahai rezim zalim? Bab keempat penutup. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat. Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon agar majelis hakim memeriksa pokok perkara berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan persidangan secara elektronik tidak sah secara hukum. Ketiga, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk mengadili. Yang keempat, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum register perkara nomor PDM 1016/JKT Tim /EQ/03/2021 batal demi hukum. Kelima, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Keenam, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. Ketujuh, merehabilitasi nama baik Habib Rizik Syihab di muka umum. Kedelapan, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan atau eksepsi kami. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan di atas, kami mengaturkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada saudara terhadap keberatan yang dibacakan, Sudah tidak. tidak ada ya. Yang intinya adalah informasi. Selanjutnya kepada penuntut umum ya, diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pendapat terhadap diskusi yang dilakukan oleh terdakwa dan juga penasihat hukumnya. Sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 31 Maret ya. Jadi karena jadi untuk sidang yang lain itu hari Selasa. Apakah ini ada memang bisa? Kalau bisa ya nggak jadi masalah kan? Baik. Padahal yang sama ini informasi sidang kami juga sidang yang lain itu hari Selasa. Baik. Tapi terserah bagi saya. Jadi kami sudah musyawarah dengan komisi bahwa untuk persidangan kasus yang TKP-nya dipenuhi itu hari Rabu dengan harapan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses. Kalau ketiga terdakwa itu, nanti untuk saksinya kan sama, itu kan perkaranya hanya di-split saja, kasusnya kan sama, ya. Nah itu bisa disatukan kalau datang. Dari nah, untuk kasus yang TKP-nya di Petamburan, kami megang dulu. Ya betul. Nanti majelis lain. Iya. Baik. Jadi untuk yang adik kakak sementara juga Selasa. ya nanti akan semuanya ketemu. Oh, baik. Ya tidak diramu. Di majelis kami nanti diramu. Ya, Siap. Jadi nanti jadi kan. Ya. Kembali kan tunggu akhirnya. Iya. Terima kasih yang mulia.
Dengan catatan kalau putusan selanjutnya ditolak ya. Ya. Kalau nanti setelahnya mengabulkan eksepsi, Pak, perkara berhentikan. Ya. Amin. Amin. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan tutup dan jumpa lagi nanti hari Rabu tanggal 31 Maret untuk kesempatan menyampaikan tanggapan atau pendapatnya ya. Dan Iya, iya. Iya. Langsung. Langsung.